Oke, sekarang kita masuk meditasi ya. Siapkan diri. Oke, sekarang duduk baik-baik. Pejamkan mata Anda perlahan. Tarik nafas dan hembuskan dengan lembut. Tarik nafas sekali lagi. Dan hembuskan semua ketegangan dari hari ini. Rasakan tubuh Anda duduk atau berbaring di tempat ini. Anda tidak perlu mengubah apapun. Cukup hadir apa adanya dan tersenyumlah. Biarkan mata Anda istirahat. Biarkan pundak Anda jatuh lembut. Biarkan nafas Anda membawa keheningan ke seluruh tubuh. Setiap nafas membawamu turun ke dalam. Ke pusat dirimu. Ke ruang sunyi yang jarang disentuh. Tuhan, izinkanlah aku malam ini masuk ke dalam diriku, masuk ke dalam tubuhku, ke dalam ruang-ruang yang mungkin masih menyimpan luka dan sekarang hadir dalam bentuk penyakit, dalam bentuk tumor, dalam bentuk kanker, dalam bentuk kekakuan, nyeri, sakit di tubuh ini. Mohon bersamai aku, Tuhan. Aku merasakan cinta dan kasih-Mu yang tanpa batas, yang mungkin selama ini aku abaikan atau lupa untuk aku sadari dan syukuri. Malam ini aku hadir di hadapan-Mu, Tuhan. Aku pulang ke dalam diri. Tuntun aku, jamah aku dengan cinta-Mu, dengan kehadiran-Mu yang penuh. Sekarang kita memasuki tubuh sebagai jiwa, sebagai tanah jiwa. Sekarang bayangkan tubuhmu adalah sebuah taman. Tanahnya luas, hangat dan sunyi. Disinilah jiwamu tinggal. Disinilah semua rasa pernah ditanam. Ada yang tumbuh menjadi bunga. Ada yang tumbuh menjadi duri. Hari ini kita akan berjalan perlahan di taman ini dan mendengarkan bagian tubuh mana yang ingin bicara. Kita mulai dengan memindai tubuh dan bertanya, arahkan kesadaran Anda ke kepala. Apakah ada rasa berat di sana? Pegal, tertekan? Jika ya, tanyakan perlahan dalam batin.
Wahai kepala, apa yang ingin kau katakan padaku? Bicaralah, aku siap mendengarkanmu. Apakah engkau terlalu kupaksa untuk berpikir? Engkau terlalu kupaksa dengan semua kecemasan-kecemasan yang aku hadirkan? Apakah engkau sedang kupaksa untuk selalu mencari jalan keluar dan solusi atas semua permasalahan-permasalahan hidup kita hari ini? Heninglah sejenak, sahabat. Dengarkan kepalamu yang sedang bicara. Lalu turun ke wajah, ke rahang, ke leher, rasakan apakah di sana ada ketegangan? Apakah ada kata-kata yang selama ini engkau tahan? Heninglah sejenak dan dengarkan jawabannya. Turun ke bahu. Rasakan apakah Anda sedang memikul sesuatu yang tidak perlu atau terlalu berat untuk Anda pikul. Jika ada bagian diri itu yang ingin menangis, izinkan, sahabat. Tangisan itu adalah membasuh jiwamu. Dengarkan dia bicara. Lalu ke dada. Apakah ada sesak atau berat di sana? Tanyakan. Apakah ada kesedihan yang belum kuterima? Apakah ada rasa sakit yang belum kulepaskan dan hadir di dada dan menyesakkan di dada? Biarkan dia bicara. Sekarang, pergilah ke perut dan lambung Anda. Rasakan gerakan di sana. Apakah di sana ada cemas, takut, atau kegelisahan yang tertahan, insecure? Biarkan dia bicara, sahabat. Lanjut ke pinggang dan punggung Anda. Apakah Anda sedang merasa lelah menopang semuanya sendirian? Punggung Anda sedang berteriak dengan rasa sakit dan kelelahan itu, sahabat. Dengan semua penjepitan saraf, skoliosis,
Dengarkan dia ingin bicara, sahabat. Beri dia waktu untuk bicara. Sekarang arahkan perhatian Anda ke panggul dan organ kelamin reproduksi Anda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ke rahim bagi perempuan, penis, vagina, prostat, testis. Apakah ada luka-luka di situ yang ingin dibersihkan? Beri dia peluang untuk bicara, sahabat. Sekarang ke anus Anda. Apakah ada sesuatu emosi yang belum Anda lepaskan selama ini? Anus, kolon. Bicaralah, aku mendengarkanmu. Kaki dan telapak kaki, paha. Apakah engkau takut untuk melangkah ke masa depan? Engkau merasa tidak bebas bergerak. Engkau berasa berada di dalam situasi yang engkau tidak ingin di sana, tapi terpaksa ada di sana. Dengarkan dia ingin bicara dengan semua pegal itu. Dengarkan tubuhmu, sahabat. Biarkan dia bicara dengan caranya. Jangan pernah ditolak. Peluk dia tanpa buru-buru direspon, hanya diterima. Dipeluk, didengarkan. Seperti seorang ibu yang sedang memangku anaknya yang dicintainya dan mendengarkan semua keluh kesahnya yang sekarang hadir dalam bentuk penyakit di tubuh Anda. Jika itu bernama kanker, tumor, miom, kista, datangilah. Sentuh dia dengan hatimu, dengan kehadiranmu saat ini. Dan biarkan dia bicara. Pesan cinta apa yang dia sedang hadirkan, sampaikan melalui kehadirannya saat ini di tubuhmu. Sekarang kita alirkan cahaya ke bagian tubuh yang terluka tadi. Bayangkan cahaya keemasan turun dari langit, dari semesta, dari Tuhan yang penuh cahaya. Masuk di atas kepalamu melalui cakra mahkota Anda. Mengalir ke wajah, leher, bahu, dada, perut, punggung, tangan, kaki, sampai dengan telapak kaki Anda. Hingga seluruh tubuh Anda terisi oleh cahaya hangat dan penuh kasih. Rasakan kehangatannya atau kesejukannya di dalam tubuh Anda, sahabat.
Rasakan getarannya masuk ke dalam tubuh Anda dan mewarnai seluruh sel di dalam tubuh Anda. Ini adalah cahaya ilahi. Cahaya ini bukan untuk menyembuhkan dengan paksa, tapi untuk memeluk bagian yang selama ini merasa sendiri. Ucapkan dalam batinmu, wahai tubuhku, aku mendengarmu. Aku hadir untukmu. Aku mencintaimu. Sekarang peluk tubuh Anda. Silangkan kedua tangan peluk tubuh Anda sendiri. Diamlah sejenak, rasakan tubuhmu kini. Diam, hadir. Rasakan pada tubuhmu yang selama ini menderita dalam diamnya yang tidak pernah kau dengarkan. Wahai tubuhku, kamu tidak perlu sempurna. Cukup lembut. Biarkan tubuhmu merasakan apa yang tak sempat dia rasakan selama ini. Hari ini Anda telah hadir untuk rumah jiwa Anda sendiri. Terima kasih, tubuh. Kau selama ini telah menjadi rumah bagi jiwaku. Engkau berjuang keras untuk menopang hidup ini. Menopang jiwa ini untuk terus hadir dan tumbuh. Aku saja yang selama ini tidak pernah mendengarkanmu, bahkan mengabaikanmu selama ini. Akan aku bungkam semua jeritanmu dengan obat-obat ini. Sehingga aku gagal mendengarkan apa yang tidak kau sampaikan. Maafkan aku, tubuhku. Sekarang Anda pulang ke kehadiran sahabat. Tarik nafas pelan. Dan saat Anda hembuskan, bawa rasa pulang itu ke tubuh. Rasakan tubuh Anda, kaki, tangan, punggung, tubuh, kepala, dan kembali ke nafas Anda. Dan jika Anda siap, buka mata Anda perlahan dan tersenyumlah pada tubuh Anda. Ucapkan satu kalimat terakhir dalam batin Anda. Tubuh
Tubuhku adalah rumah. Aku siap tinggal di dalamnya dengan cinta. Tersenyumlah dengan sepenuh hati pada tubuh Anda sebagai rumah tempat jiwamu tinggal. I love you. I love you. I love you. Please forgive me. Oke, sahabat. Mulai hari ini, perlakukan tubuhmu bukan sebagai alat, tapi sebagai teman ziarah. Kalimat ini menyimpan pesan suci yang sangat halus. Bahwa tubuh bukan sekedar mesin untuk bekerja, mengejar atau bertahan. Tubuh adalah sahabat jiwa yang setia menemani setiap langkah perjalanan spiritual kita. Bahkan ketika jiwa kita sedang lelah, terluka atau tersesat. Apa yang dirasakan pada saat meditasi tadi, sahabat? Ada yang menangis? Ada yang benar-benar rasa pulang ke tubuh? Ada yang mau sharing? Silakan. Pak Aris, tadi saya lihat Bapak khusyuk sekali. Pak Bin, Pak Abin, Bu Nursidar, Pak Teguh, Bu Ine, Bu Supiati, Pak Hari, Pak Bu Erma. Apa itu teman ziarah? Dalam tradisi sufi, ziarah bukan sekedar perjalanan ke makam sahabat. Ziarah adalah perjalanan kembali ke asal, menuju yang maha mengasihi. Dan dalam ziarah itu, tubuh adalah teman setia yang akan menghantarkan kita melewati kesedihan, harapan, dan doa-doa yang tidak terucap. Maka jika tubuh Anda sering sakit, sering lemah, sering tegang, itu bukan karena rusak, sahabat. Tapi karena ia telah terlalu lama diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai sahabat. Maka hari ini, mari kita ulangi dalam batin, tubuhku bukan alat pencapaian. Ia adalah teman ziarah yang menemani aku menuju pulang. Tubuhku adalah rumah bagi jiwaku.
Dan seperti teman, ia butuh didengarkan, butuh disentuh dengan lembut, butuh dihormati, bukan untuk disalahkan. PR malam ini silakan dikerjakan, nggak dikumpulin tapi buat diri Anda sendiri. Refleksi ke dalam diri, apa bagian tubuhku yang paling sering berbicara? Tadi luar biasa di chat, ada yang kaku kakinya langsung enak. Ketika dia didengarkan, sahabat, benar-benar tubuh itu akan kerjasama sama kita. Pertanyaan selanjutnya refleksi adalah apa yang ingin ia katakan? Apa tindakan kasih yang bisa aku lakukan untuknya minggu ini? Pulanglah ke tubuhmu. Karena di sana Tuhan sedang menunggumu dengan sabar. I love you.